Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratami. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Timur. Saya semester 5 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling Ekstensi. Di sini saya akan melakukan tahap-tahap pembentukan dalam konseling kelompok. Mari kita simak sama-sama videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu juga baik, alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah berkenan hadir di ruangan BK ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Oke, untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu memanggil kalian ke sini adalah untuk memberikan layanan BK yang namanya layanan konseling kelompok. Nah, Ibu ingin bertanya nih kalian semua, apakah kalian sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Baik, jika kalian belum ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok, Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu pengertian dari konseling kelompok serta tujuan dari konseling kelompok. Nah, mohon disimak ya. Oke, apa sih konseling kelompok itu? Jadi, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan BK yang diberikan kepada sekelompok anak untuk memanfaatkan kegiatan kelompok atau dinamika kelompok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di antara anggota kelompoknya. Nah, konseling kelompok ini sama seperti bimbingan kelompok juga. Kita berbicara di dalam kelompok seperti ini untuk membahas topik permasalahan atau topik persoalan. Nah, tetapi sekarang yang dibahas itu bukan masalah atau sifat yang umum seperti di dalam bimbingan kelompok. Nah, masalah yang dibahas di dalam konseling kelompok ini adalah masalah pribadi yang dialami oleh anggota kelompoknya. Jadi masalah pribadinya itu nanti mungkin ada yang bersifat rahasia. Yang tahu permasalahannya ini adalah anggota kelompoknya saja. Jadi di luar anggota kelompoknya itu tidak boleh mengetahui permasalahan ini atau pembahasan yang sedang dibahas di dalam konseling kelompok. Nah, selain pengertian dari konseling kelompok, adapun tujuan dari konseling kelompok. Nah, yang pertama ini ada belajar memahami diri sendiri dan orang lain. Itu yang pertama dari tujuan konseling kelompok. Nah, yang kedua ini ada menemukan berbagai kemungkinan cara menghadapi persoalan-persoalan perkembangan dan upaya mengentaskan konflik-konflik tertentu. Nah, yang ketiga ada meningkatkan kemampuan mengontrol diri sendiri, kemandirian, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, yang keempat ada membuat perencanaan yang khusus untuk merubah tingkah laku tertentu dan kesadaran diri sungguh-sungguh untuk sepenuhnya menjalankan rencana itu. Yang kelima ada belajar keterampilan sosial yang efektif, dan yang keenam ada belajar melakukan konfrontasi orang lain dengan cara yang berkelembutan, perhatian, keramahan, dan terkendali.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, yang pertama ini, masing-masing anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela berbicara, lalu bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat ini. Jadi, masing-masing anggota ini bebas berpendapat, tidak boleh ada yang malu-malu. Nah, yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok lain sedang berbicara. Jadi, harus mendengarkan temannya yang sedang berbicara atau mengeluarkan pendapat. Yang ketiga ada mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok di sini adalah ibu sendiri. Ya, jadi kalian semua harus mengikuti aturan yang telah ibu buat, oke? Jadi, selanjutnya konseling kelompok ini juga dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap pembentukan, yang kedua itu ada tahap peralihan, yang ketiga itu ada tahap kegiatan, dan yang terakhir itu ada tahap pengakhiran. Nanti untuk di tahap kegiatan ini semua anggota itu diwajibkan untuk aktif bersama-sama berdiskusi mengenai topik yang nantinya akan dibahas. Jadi semuanya harus aktif, tidak boleh ada yang diam atau yang malu-malu, oke? Oke anak-anak, selain ibu menjelaskan pengertian, lalu tujuan, kemudian cara pelaksanaan dalam konseling kelompok, dan ibu juga akan menjelaskan asas-asas dari konseling kelompok ini. Nah, asas-asas di dalam konseling kelompok ini itu ada 4. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Nah, ibu di sini akan menjelaskan secara singkat dari masing-masing asas yang ada di dalam konseling kelompok yang kita lakukan pada siang hari ini. Jadi, asas kerahasiaannya itu para anggota kelompok juga semua itu harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas di dalam kelompok ini, terutama hal-hal yang tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Jadi harus rahasia ya, semuanya harus tutup mulut, tidak boleh ada yang mengetahui di luar anggota kelompok ini. Nah, selain asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan. Apa sih asas keterbukaan itu? Asas keterbukaan ini adalah para anggotanya bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Jadi semua anggota itu bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing, tidak boleh ada yang canggung, tidak boleh ada yang diam, oke? Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini jadi semuanya itu dapat menampilkan diri secara spontan tanpa rasa malu atau dipaksa oleh teman lainnya atau pemimpin kelompok. Dan ada pula asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan di sini jadi semua yang dibicarakan di dalam kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma atau kebiasaan yang berlaku. Jadi, ibu ulangi lagi, asas konseling kelompok ini ada 4, seperti itu. Jadi ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan.
Baik anak-anak, sebelum kita melakukan ke tahap selanjutnya, nah kita kan belum pernah kenalan nih sebelumnya. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah jadi kalau misalkan sudah saling kenal itu harus saling sayang, oke? Nah perkenalan ini kita lakukan dengan cara bernyanyi ya, agar lebih asik dan seru. Jadi nggak boleh ada yang tegang nanti ya. Harus senyum, harus tetap semangat, oke? Dan pastinya perkenalan ini dimulai dari ibu, oke? Nah, setelah ibu, baru dari sebelah ibu, oke? Kalian harus nyiapin ya jawabannya. Namanya nama lengkap, oke? Kita mulai ya, udah siap? Oke. Polisi numpang tanya. Sebentar. Yang pertama dimulai dari ibu. Nama ibu Dela. Selanjutnya kamu. Nah, setelah kita tadi sudah perkenalan, ibu juga akan melakukan permainan sebelum melakukan tahap-tahap inti. Nah, biar pada fresh nih otaknya, biar pada nggak tegang, biar rileks, oke? Nah, permainannya ini adalah namanya gajah semut. Nah, fungsinya apa sih? Nah, permainan gajah semut ini adalah untuk melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri, serta untuk melatih konsentrasi, oke? Nah, ibu akan menjelaskan prosedur-prosedurnya atau apa yang harus kita lakukan. Apabila ibu menyebutkan gajah, maka kalian menjawab dengan kata besar, namun tangannya harus membentuk lingkaran kecil ya. Tapi jika ibu menyebutkan semut, kalian semua harus menjawab dengan kata kecil, tetapi tangannya membentuk lingkaran besar. Oke. Nah, habis itu ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab apa yang telah ibu perintahkan. Gimana? Sudah siap? Jangan bengong ya. Ayo kita melatih konsentrasinya dan melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Oke, udah siap? Oke. Semut? Iya, pinter. Oke, lagi. Siap-siap ya. Gajah? Ya, ayo dong konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo lagi. Gajah? Iya, pinter. Alhamdulillah, begitu video simulasi tahap-tahap pembentukan konseling kelompok yang tadi sudah saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton video aku ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.